Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Enjourney meminta suntikan dana penyertaan modal negara atau PMN senilai 1,193 triliun rupiah untuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Dana tersebut diperuntukkan dalam pengembangan proyek kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika hingga KEK Sanur. Terkait permintaan PMN ini, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer mengungkapkan dukungan penuhnya. Hal itu disampaikan saat Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero, Indonesia Financial Group, dan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero Enjourney di ruang rapat Komisi 6 DPR RI Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta pada Rabu 14 Juni 2023. RDP mengagendakan pembahasan mengenai pendalaman usulan penyertaan modal negara PMN 2023 yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2023. Terkait permohonan PMN untuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang saat ini sedang mengembangkan kawasan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk adanya sirkuit MotoGP di sana, Gede Sumarjaya Linggih yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI ini memberikan contoh bagaimana pengembangan kawasan BTDC di Nusa Dua Bali dulu mampu memberikan kontribusi positif, menggerakkan perekonomian setempat dan memberikan benefit kepada warga lokal. Pola seperti itu juga diharapkan terjadi dalam pengembangan Mandalika dan Labuan Bajo, sehingga mampu memberikan benefit yang besar bagi masyarakat lokal dan menumbuhkan pengusaha lokal baru, bukan malah mereka menjadi penonton di negeri dan tanah kelahirannya sendiri. Bahkan wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini secara satir menyebut jangan sampai semua kesempatan itu diambil orang-orang dan pengusaha dari Jakarta yang bertindak hanya sebagai calo. Saya sebenarnya dari waktu kita FGD saya sudah setuju dengan penambahan modal kepada setiap BUMN kita, karena penugasan dari BUMN kita jelas, yaitu memberikan menjadi agent development untuk memberikan benefit kepada masyarakat kita. Jadi kita tidak berhitung yang namanya aksi korporasi, itu tidak kita tekankan di situ, termasuk dalam undang-undang PT. Ini memang agak, kalau saya bilang ambig sedikit antara undang-undang PT dengan sebagai BUMN yang harus mengutamakan agent of development-nya itu sehingga mempunyai benefit kepada masyarakat sekitarnya. Pertama saya terima kasih atas adanya BTDC dulu, zaman dulu, karena sekarang telah memberikan dampak yang luar biasa kepada Bali, termasuk dampaknya ke Indonesia, karena kita kalau mengadakan event-event internasional, jelas itu pilihannya Bali, dan kemudian kita mampu melaksanakannya dengan baik karena tertatanya Nusa Dua itu dengan baik, BTDC itu dengan baik. Benefit kepada masyarakat itu harus sebesar-besarnya diberikan kepada lokal, sama nanti masalah perekrutan, baik itu perekrutan pegawai dan sebagainya sebisa mungkin gitu. Karena itu tujuannya. Kalau dulu jawaban AP itu jelas sampai mendirikan yang namanya sekolah BPLP dulu. Sengaja dibuat itu untuk memberikan masyarakat lokal pengetahuan pendidikan agar dapat mengisi daripada kesempatan yang ada di ketika itu berjalan dengan baik. Itu juga harapan saya sekarang ini, termasuk di Mandalika, termasuk di Bajo, itu isilah ruang-ruang itu kepada masyarakat lokal sehingga tidak menjadi penonton di negerinya sendiri gitu. Dan kita sepakat, semua kita sepakat bahwa kita akan menurunkan Gini rasio, ya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Caranya yaitu memberikan kesempatan kepada lokal. Jangan sampai Jakarta lagi nih, terserang Jakarta lagi nih. Jakarta ini percaloan semua, urusannya adalah di lobby aja tuh, kopi di lobby gitu, yang ngerjain orang-orang daerah juga gitu. Ya, ini mesti kita timbulkan pengusaha-pengusaha lokal, kita timbulkan pekerja-pekerja lokal dengan baik gitu. Kadang-kala tidak rasional juga pajaknya gitu. Pajaknya dalam arti tanda kutip memajakin, mengutip lah, bukan memajak gitu terhadap lokal itu lah. Gede Sumarjaya Linggih kembali menegaskan tujuan memberikan PMN adalah menggerakkan BUMN sebagai agent of development atau agen pembangunan yang mampu memberikan kontribusi positif, menggerakkan perekonomian setempat, dan memberikan benefit kepada warga lokal. Menurut politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini, tidak apa-apa PMN sebanyak-banyaknya selama itu akan membuat agent of development berjalan
Karena kita negeri yang sedang berkembang, pasti akan perlu banyak peran BUMN mengembangkan perekonomian kita. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini lantas mendorong pengembangan destinasi pariwisata di daerah lain selain Bali. Dia lantas mengingatkan juga bahwa daerah seperti NTB, NTT itu kalau tidak dibantu pemerintah, mereka hanya bisa berharap pada Tuhan. Analoginya NTB nanti Tuhan bantu dan NTT itu nanti Tuhan tolong. Itulah tujuan kita memberikan yang namanya PMN sekarang ini. Nggak apa-apa, PMN sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa, selama itu akan membuat agent of development itu berjalan. Karena kita negeri yang sedang berkembang, pasti akan perlu banyak peran BUMN untuk mengembangkan perekonomian kita. Karena swasta nggak akan mampu untuk ikut mengembangkan perekonomian kita dengan lebih cepat. Sehingga kita BUMN, kalau sudah maju nanti seperti Australia, kemarin teman-teman ke Australia, nggak perlu lagi BUMN itu, karena swasta udah berkembang dengan baik gitu. Nah, ini harapan saya, dan ke depan saya masih berharap ada, bukan hanya di Bali aja persoalannya, di mana-mana kalau perlu destinasi yang lebih yang perlu dikembangkan untuk agent development mengembangkan daerah tersebut, saya sangat setuju gitu. Karena itulah fungsi dari pajak yang kita terima, yang kita setorkan itu untuk pengembangan kemudian perekonomian kita. Kalau di Bali kita nikmati betul pajaknya, pajak penghasilan dari yang mempunyai hotel, kemudian temennya Pak Nyoman Parto juga sekarang sangat kaya, Bandung itu dengan PHR-nya, pajak hotel dan restoran, bahkan menjadi kabupaten terkaya sekarang di Indonesia. Tanpa adanya pariwisata yang maju, tentu ini akan menjadi daerah yang tertinggal. Seperti yang saya sampaikan kemarin di FGD sendiri itu, NTB dan NTT itu memang kalau nggak dibantu pemerintah, maka dia hanya berharap kepada Tuhan. Analogikan itu nanti Tuhan bantu gitu, NTB, NTT nanti Tuhan tolong. Nah, ini mesti kita, pemerintah harus hadir di sana. Itulah tujuan kita bernegara, untuk kemakmuran kita bersama, dan mereka merasa mereka merdeka. Bali 1 mengabarkan.